Ta'ala untuk bisa tetap merasakan kelezatan bulan suci Ramadan meskipun di tengah-tengah wabah musibah corona. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala untuk tetap bisa beribadah kepadanya. Ya, ada tambahan sedikit sih. Sekarang tarawehnya di rumah, salat Jumatnya ganti salat di rumah, dan berbagai kegiatan ibadah banyak kita laksanakan di rumah. Lumayan jadi challenge ini, tantangan bagi para bapak-bapak, ayah-ayah, soalnya harus ngimami sholat taraweh. Ini diuji hafalan juz amanya. 10 paling enggak 10 surat harus hafal. Ini yang hafalannya sedikit, nanti anaknya yang sudah MI atau sudah SD ini biasanya 1 juz amma sudah hafal ini. Ini bisa menjatuhkan martabat ini. Alhamdulillah tetap berlangsung, semoga tarawih kita juga tetap berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian tetap menjalankan ibadah di rumah, work from home, ibadah from home juga. Pagi hari ini saya diminta untuk menggantikan Bapak Profesor Suminar yang beliau sedianya akan menyampaikan kuliah subuhnya pada hari ini, tapi karena ada halangan sehingga saya diminta menggantikan beliau, dan menurut Bapak Panitia diganti aja, ditukar, dilukir jadwalnya. Nggak masalah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya sebagai dosen kalau mau memberi kuliah itu yang dipikir pertama adalah goyahnya atau capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya. Learning outcome ini kita setting di awal sehingga mahasiswa bisa tahu nanti di akhir kuliah ini mereka bisa mencapai capaian pembelajaran apa. Kalau sudah capaian pembelajaran ditetapkan, biasanya yang kita definisikan kemampuan akhir apa saja yang diharapkan. Dari kemampuan akhir itu, kita cari bahan ajarnya dan learning strateginya yang sesuai, yang relevan, yang efektif, yang efisien. Gitu. Demikian pula di Ramadan ini, ya, dalam rangka road to capaian pembelajaran Ramadan, tema kita, agar mencapai capaian pembelajarannya Ramadan, kita juga harus merumuskan capaian pembelajaran kita, terus kemampuan akhirnya nanti bagaimana, dan beberapa strategi yang harus kita tekuni selama bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah sering mendengar surat Al-Baqarah yang menyatakan tentang kewajiban puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sering insya Allah mendengarnya, dan artinya insya Allah juga sudah pada paham, hai orang beriman diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, dengan capaian akhir menjadi orang yang bertakwa. Inilah learning outcome dari puasa Ramadan kita, menjadi orang yang bertakwa. Karena itu untuk bisa menjadi orang bertakwa kita harus menerapkan strategi-strategi. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan supaya kita berpuasa. Dalam 11 bulan, selama 1 tahun itu, kita berjuang dengan gempuran duniawi. Kadang-kadang daya juang kita berkurang. Kadang-kadang lalai, sehingga lupa menghadap pada Allah, lupa berorientasi kepada Allah. Masih gampang panas hati, karena memang yang dihadapi oleh hati ini ternyata bukan Allah Ta'ala, tapi makhluknya, tendensi-tendensi. Nah, sekarang ini dituning ulang dengan training selama 1 bulan penuh. Karena itu disiapkan 1 bulan spesial ini untuk kita semua. Disebut sebagai bulan puasa atau Syahrul Syam, yang sebetulnya asyam ini bermakna adalah imsak. Imsak itu secara bahasa maknanya adalah menahan. Bahasa Jawanya ngempet. Walaupun sehari-hari kita bilang imsak ini adalah jam menjelang adzan subuh, yang kira-kira 10 menit sebelum adzan subuh. Itu kita harus menahan dari segala yang membatalkan puasa untuk persiapan. Sebab setelah subuh, saat adzan dikumandangkan, kita harus sudah dalam keadaan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, ngempet atau menahan ini itu menjadi esensi penting dari pelaksanaan harian kita. Ngempet atau menahan diri dari segala perbuatan yang jelek. Ya, walaupun kita tidak terlalu bisa berbuat baik, nggak apa-apa, yang penting jangan sampai jelek. Ngempet ini tidak hanya ngempet makanan, minuman, hubungan suami istri, tapi juga ngempet menahan diri dari segala aktivitas yang tidak baik, yang tidak berguna, sebetulnya yang tidak apa-apa pun,
asal nggak dosa ya, itu hari-hari biasa boleh. Tapi kalau selama bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk nggak usah melakukan itu. Ya, contoh paling sederhana, kalau dipisui orang itu boleh nggak balas misuh? Sebenarnya boleh ya, balas aja, tinggal mengembalikan. Dalam arti tekanannya sama, lafadznya sama. Kalau yang misuh orang Surabaya biasanya mantap banget nih. Kalau di kampus-kampus Surabaya itu ada mahasiswa dari luar Surabaya datang ke Surabaya harus misuh. Biasanya pisuannya agak lucu, panjang pendeknya salah. Nggak ada tekanannya. Kalau orang Surabaya yang asli mesti wah misuannya mantap. Nah, orang yang miso itu kalau dibalas miso sebetulnya asal sama persis ya, itu nggak apa-apa. Tapi di bulan suci Ramadan tidak diizinkan. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan kalau kita dalam kondisi puasa itu wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain. Kalau dalam bulan puasa itu hati-hati ya, jangan berkata yang kotor ya, jangan bertindak bodoh ya. Nanti kalau sampai ada orang yang kira-kira menyerangmu atau mencacimu, katakanlah ini shaimun, maaf saya lagi puasa. Bahkan sampai 2 kali disunahkan mengatakan maaf saya lagi puasa. Kalau bahasa Jawa ngomong ke diri sendiri, ya wak kau niki poso gitu. Jadi kalau guru saya dulu ngaji itu saya harus memberitahu diri sendiri itu kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu memberitahu, hai awak koniki poso, sing hati-hati, maksudnya begitu. Jangan ngomong sing elek, tidak boleh ngomong yang tidak baik. Bahkan berpikiran tidak baik pun tidak boleh. Nah, kenapa kok kita harus menahan diri dari semua yang jelek-jelek itu? Supaya kita jadi terlatih kulino. Jangan sampai kulino dadi wong elek, kulino dadi wong apik begitu. Supaya tidak kulino, supaya tidak terlatih jadi orang jelek. Nah, kalau terlatih jadi orang baik terus, yang diomongkan itu omongan yang baik, tidak mau ngomong yang jelek, maka diharapkan setelah Ramadan nanti sudah terbiasa, sudah terlatih. Karena itulah di dalam selama 1 bulan ini diberikan banyak sekali dorongan motivasi, reward. Kalau istilah agama biasanya itu reward and punishment ya. Nah, ini dilipat gandakan untuk jadi orang baik. Karena itu ibadah 1 kali ditulis ibadah 1000 kali. Kalau khatam Quran 1 kali, nah, dianggap seperti khatam Quran 1000 kali. Jadi sodako 1 kali seperti 1000 kali. Sodako Rp1.000 berarti 1 juta ya. Sunat qobliyah jadi 1000 kali. Kalau qobliyah subuh atau sholat sunat fajar atau sholat qobliyah subuh itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Kalau sekali dilakukan berarti 1000 kali dunia dan seisinya. Ini demikian ini berlangsung untuk seluruh ibadah sehingga kita dimotivasi untuk banyak-banyak mengamalkan ibadah itu. Agak mirip dengan kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi kita disuruh banyak-banyak ibadah dengan cara diberi reward seperti 100.000 kali sholat sunat seperti 100.000 kali sholat sunat di masjid lain selain Masjidil Haram, misalnya begitu. Itu adalah sebuah dorongan semangat dari Allah Ta'ala agar kita terbiasa untuk sholat sunat di Masjidil Haram ya. Demikian pula pada bulan suci Ramadan ini. Dilipat gandakannya ini sebagai dorongan semangat bagi kita semua agar terbiasa berlatih untuk beribadah. Tapi hati-hati, yang dilipat gandakan itu tidak hanya ibadah. Dosa pun demikian. Tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Jadi kalau ibadah 1 kali dihitung 1000, maka jelek 1 kali juga dihitung jelek 1000 kali. Karena itu hati-hati, jangan sampai berbuat yang jelek. Kalaupun tidak terlalu bisa banyak-banyak amal, ya minimal jangan sampai banyak-banyak dosa. Seperti disebut tadi, barang yang tidak berdosa tapi tidak baik, itu nggak boleh, apalagi barang yang berdosa. Itu disebutkan istilahnya asyamu junnatun, puasa itu perisai, fala yarfus wala yajhal, jangan ngomong yang kotor, jangan bertindak bodoh. Karena itu hati-hati selama 1 bulan ini. Jadi paket dari training ini adalah manusia kira-kira dimodelkan jadi manusia yang baik, yang kira-kira mirip dengan kebiasaan para malaikat, nggak makan, nggak minum, dengan suami istri. Karena di dalam tubuh manusia ini
banyak unsurnya. Unsur malaikat ada, unsur setan ada, unsur hewani juga ada. Karena itu kalau kita perhatikan karakter-karakter ini mudah untuk dilihat indikatornya. Misalnya malaikat itu benar terus, kalau setan itu salah terus gitu. Kalau hewan itu ada yang doyan makan aja, ada yang marah-marah aja. Kayak anjing itu misalnya, siapapun yang lewat jenggongi, digonggongi. Kalau ada orang marah-marah sih dibilang kayak asu gitu. Nah, kok setan begitu juga suka membingungi orang, sehingga kalau ada orang setan itu membingungkan banyak orang. Kalau baik sekali, terutama dia senang dekat dengan Allah, senang menyenangkan manusia, senang maka seringkali dibilang kamu itu bukan manusia, kamu itu malaikat. Itu berarti ada unsur-unsur seperti itu, ada malaikatnya. Ini unsur-unsur ini rupanya ingin dikuatkan bagian yang malaikatnya, sehingga kita dimirip-miripkan seperti malaikat. Ya walaupun enggak penuh, tapi ya setidaknya beberapa gaya ini sudah dimiripkan. Gayanya malaikat kan tidak makan, tidak minum, tidak konsumsi istri. Nah itu diberikan sebagai pelatihan bagi kita. Walaupun hanya sekedar setelah fajar subuh ya, setelah adzan subuh sampai maghrib, nggak sampai 24 jam. Harusnya sih 24 jam, tapi karena Allah Ta'ala mengetahui kemampuan manusia itu ya sampai segini nih, maka ya sudahlah sehari sampai maghrib kita dipersilakan untuk bisa mengikuti gaya tersebut. Soalnya nanti kalau sudah dilatih seperti ini diharapkan nanti ketika menghadap Allah itu mirip-mirip seperti malaikat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga seperti malaikat di surga nanti juga manusia yang masuk surga dimodelkan seperti malaikat. Ya tidak buang air juga, tidak buang air kecil, nggak ada. Malaikat kan makin wangi, cuma derajatnya lebih atas, lebih tinggi daripada malaikat. Nah untuk bisa seperti itu derajatnya butuh perjuangan. Nah, karena itu perjuangannya dimirip-miripkan seperti itu. Tidak makan, tidak minum. Nah kalau sudah begitu, biasanya seseorang itu jadi sakti. Hewan aja kalau tidak makan, tidak minum itu biasanya hewan-hewan yang sakti-sakti ya. Gitu. Ya kayak macan itu kan ya nggak tiap hari makan ya. Manusia kan pagi soto cak har, nanti siang soto cak jo, nanti kalau sore masih rawon, banyak sekali makan ya. Malam masih ngemil. Ini kalau hewan yang sakti-sakti kan rata-rata makannya nggak harian, mungkin mingguan atau mungkin bulanan. Ya saking saktinya sampai kayak ular itu ya matok sedikit aja langsung hewan aja bisa langsung mati kan, karena dipatok. Karena punya bisa yang sangat tajam. Ya kesaktian itu luar biasa. Bagi yang biasa nggak makan biasanya sakti. Nah sakti yang paling sakti itu adalah kesaktian bisa menundukkan hawa nafsu. Luar biasa ya. Karena nafsu itu sangat kuat. Jadi kalau bisa menundukkan hawa nafsu, maka itu luar biasa. Tentu bukan mematikan hawa nafsu, kita menundukkan, mengatur, memanage hawa nafsu itu supaya bisa nurut kepada Allah, jadi nafsu yang tenang, nafsul mutmainnah. Orang-orang yang bertakwa itu memiliki nafsul mutmainnah, nanti ketika menghadap Allah, itu Allah Ta'ala disambut dengan sambutan yang sangat indah. Kayak di surat Al-Fajr itu, ayat terakhirnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu mutmainnah, hai hambaku, kamu yang nafsunya baik, sini, ila rabbiki, ayo sini, aku ini Tuhanmu, ila rabbiki, radiyatan, kamu itu di sini senang-senang lah, ayo bersenang-senang lah, marodiyah, dan kamu juga disenangi, artinya aku senang juga ke kamu, di hutang-hutang kalau bahasa kita ya, oleh Allah Ta'ala. Wadkhuli fi ibadi, sana masuk surgaku. Wadkhuli fi ibadi, bersama hamba-hambaku itu yang baik-baik, soleh-soleh itu, sana ikut sama hamba-hambaku itu gabung. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, nikmati surga sana silakan. Itu sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berhasil menundukkan hawa nafsu. Termasuk perang yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu adalah perang Badar, perang terbesar di zaman Rasulullah. Ketika selesai perang, Rasulullah menyampaikan pada para sahabat, ternyata perang tadi dianggap perang kecil, nanti bentar lagi ada perang yang besar, dan kalian semua harus siap menghadapi perang besar itu. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Karena perang menundukkan hawa nafsu ini bukan hal yang
yang ringan, hal yang sangat berat. Dan itu hadirin, ya marilah kita iringi dengan doa perjuangan kita ini. Semoga Allah Ta'ala yang menyaksikan pertemuan kita ini, Allah Ta'ala yang maha dekat kepada hambanya, mengabulkan doa kita semua. Salah satu fadilah Ramadan ini kan mustajabnya doa ya. Jangan khawatir, doa itu insya Allah dapat mengubah keadaan ini, mengubah takdir dari satu takdir ke takdir yang lain. Tentunya tidak berupa takdir yang baru, melainkan takdir yang sudah ada di dalam takdir Allah. Tidak akan keluar dari takdir Allah. Kita kenal namanya takdir yang mubrom, takdir yang mu'allak. Ini kalau di surat Ar-Ra'd ya. Wa yamhullahu ma yasha wa yusbitu 'indahu ummul kitab. Allah Ta'ala berkenan yamhu itu menghapus. Wa yusbit dan menetapkan. Yusbit itu menetapkan yang baru. Wa 'indahu ummul kitab. Dan semua ketentuan tadi termasuk penghapusannya atau penetapannya itu sudah tercatat rapi di dalam ummul kitab Lauh Mahfuz. Takdir mubromnya, yang mu'allaknya tadi di-editable tadi, bisa diedit karena doa kita, karena ikhtiar kita. Nah, karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Ini ada kesempatan bagus untuk berdoa. Kenapa tidak kita sampaikan aja doa kita kepada Allah Ta'ala, apalagi dalam masa-masa yang penuh perjuangan seperti saat ini. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Ikhtiar juga harus, tapi doa harus lebih diutamakan lagi. Ikhtiar dengan doa itu utama mana sebetulnya ya? Ikhtiar ya? Atau doa? Kalau nyari rezeki dengan berdoa, itu yang harus ditekankan gimana? Nyari rezekinya, ikhtiarnya ya? Apa doanya? Doa harus kita tekankan. Soalnya kita tidak tahu dalam mencari rezeki itu jatah kita itu yang mana, terus mana yang bagian yang barokah, mana yang tidak barokah, mana yang akan bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat untuk kita, tidak tahu. Karena kita harus matur dulu kepada Allah Ta'ala. Matur, menyampaikan kepada Allah Ta'ala maksud kita untuk mencari rezeki, sehingga diberikan rezeki yang barokah. Sama kita mau menikah juga gitu, matur dulu kepada Allah Ta'ala. Karena yang tahu siapa yang patut paling pas dipasangkan dengan kita itu ya Allah Ta'ala saja. Mana bisa tahu di orang. Apalagi kalau orang baru kenal biasanya kan banyak yang ditutup-tutupi. Ya Allah Ta'ala yang tahu. Selalu dibismillahi, mohon izin pada Allah Ta'ala, selalu dimintakan pertolongan kepada Allah. Jadi apa saja yang dapat kita lakukan itu sesungguhnya hanya karena pertolongan Allah. Kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Aku gak iso apa-apa, sing iso Gusti Allah. Saya ini gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau kita wiridan baca la haula wa la quwata illa billah sambil diiringi, maknanya yaitu aku gak iso apa-apa, sing iso Allah. Ini butuh perjuangan ini diiringi dengan doa kepada Allah. Apa saja. Nah ini kadang-kadang apa saja bismillah ya. Ya, mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau pergi bismillah. Tapi aneh kadang-kadang mau menjadikan anak jadi soleh, nuturi anak gak bismillah. Wah, salah lagi itu. Akhirnya begitu gak bisa nuturi, marah-marah. Kenapa? Karena rumongso iso padahal gak iso. Merasa bisa padahal gak bisa. Dan menjadikan anak yang soleh itu juga butuh bantuan Allah Ta'ala. Kita berdoa, mohon kepada Allah untuk menjadikan anak yang soleh, minta diizinkan menjadi orang yang soleh supaya bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kalau misalnya para ulama itu kepin gaya anak sing soleh, tadi bapak sing soleh, jadi ibu sing soleh, nanti anakmu jadi soleh dewi. Jadikan istri yang solehah, ya jadilah suami yang soleh, nanti istrimu akan jadi solehah sendiri. Jadi ingin punya murid yang soleh, ya jadilah guru yang soleh, nanti muridmu akan jadi soleh sendiri. Kadang-kadang perjuangannya fokusnya kepada orang lain, tidak pada diri sendiri. Dan itu kita perlu berjuang keras, mati-matian, supaya yang dalam lingkungan kita ini jadi orang yang soleh. Jangan sampai jadi ahli neraka. Anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu sendiri, solehkan dirimu sendiri. Jadi kalau diri sendiri belum soleh, solehkan dulu. Anfusakum. Soalnya kalau kita tidak mensolehkan diri, itu repot. Repot. Kita harus ditolong oleh Allah Ta'ala untuk bisa mendidik keluarga kita, mendidik orang sekitar kita, mendidik semuanya. Itu butuh kita sendiri menjadi soleh. Karena itu monggo tidak lepas dari doa. Doa ini senjata.
Doa silahul mukmin. Nggak usah bosan-bosan ya berdoa kepada Allah Ta'ala. Monggo kita tetap berdoa. Beda kalau minta kepada manusia, itu beda dengan minta kepada Allah. Kalau kita ngomong dengan manusia, minta, apalagi keseringan, orangnya biasanya nggak suka. Kila apa ini mana ya? Jaluk opo iki mana? Biasanya jomeli. Ketemu lagi, iseng ingin jaluk mana ini? Ngomel. Karena dengan manusia itu memang seperti itu. Tapi kalau minta kepada Allah, apalagi keseringan, itu justru disukai oleh Allah. Karena berdoa itu termasuk dalam perintah Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu artinya mintalah padaku, berdoalah kepadaku. Jadi lepas dari ada hasil atau tidak ada hasil, mintanya sendiri itu sudah ibadah. Maka kalau sudah mintanya sendiri ibadah, berarti itu perintah. Kalau dilakukan, berarti kita sedang menuju keridhaan Allah, disenangi oleh Allah. Dan kalau minta kepada manusia itu hati-hati, karena manusia nggak semua benda dia punya. Tapi kalau minta kepada Allah, Allah adalah pemilik seluruh alam, pemilik seluruh benda di muka bumi ini, benda di langit, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menuju kepada akhir dari bulan suci Ramadan nanti. Masih ada waktu 3 minggu ini, baru 7 hari ya. Kita mulai hari Jumat, sekarang hari Jumat lagi, sudah 8 ini. Kita setting ulang kira-kira mana yang belum kita tuning, mari kita sempurnakan, kita tuning lebih dalam lagi. Saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan tentang indikator-indikator ketakwaan. Yang ini patut kita jadikan sebagai kemampuan-kemampuan kita untuk harus kita kuasai. Setidaknya selama bulan suci Ramadan kita latih untuk bisa menguasainya. Kalau nanti keluar dari Ramadan, karakter inilah yang nanti akan membekali kita selama 11 bulan berikutnya. Disampaikan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ulama dari Madinah, dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi. Beliau menyampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyebutkan maknanya takwa. Kalau Sayyidina Ali yang mengatakan, berarti termasuk asar. Di hadis itu ada khobar, ada asar. Kalau ujungnya Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti khobar. Tapi kalau ujungnya qala Aliyu, qala Umar bin Al-Khattab, atau nanti ujung-ujungnya selalu kepada para sahabat, berarti itu asar. Nah, ini kalau di bagian ini adalah asar dari Sayyidina Ali. Ya tentu saja asar itu bukan karangannya Sayyidina Ali, walaupun Sayyidina Umar menyatakan sesuatu, tetap itu dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah. Nah, Sayyidina Ali menyatakan bahwa maknanya takwa adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang pertama dulu kita beresi supaya kita bisa mencapainya. Al-khawf minal jalil, takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk, kepada manusia. Kalau takut kepada makhluk, kita harus menjauh. Takut kepada harimau, nah harus lari dari harimau. Tapi kalau takut kepada Allah itu malah sebaliknya, kita justru ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan lari, tapi makin patuh kepada Allah. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah ini orang-orang yang hati-hati betul, jangan sampai keliru di hadapannya Allah. Kalau ingat zamannya masih baru menikah manten anyar gitu, terus di rumah mertua itu kalau mau makan itu juga harus hati-hati, megang piring itu jangan sampai kelontang ya, harus keludik gitu. Atau pintu pun jangan sampai berat gitu. Pelan-pelan gitu. Nah, itu kenapa? Apa kita karena takut nanti ya? Enggak. Jangan sampai bikin enggak enak kepada mertua, jangan sampai bikin yang tidak baik kepada keluarga, mertua, istri. Itu rasa takut karena takdim, sungkan. Ada murid yang kalau bicara dengan guru itu hati-hati, pelan-pelan. Dia takut kepada gurunya, bukan takut dipukul, enggak. Tapi karena takdim kepada gurunya. Dia makin suka. Mahasiswa kepada dosen pembimbingnya bicara dengan yang sangat baik. Dia takut, tapi takutnya takut takdim, hormat kepada dosennya. Ini takut yang kita pakai selama ini supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti takwalah kepada Allah itu bukan takutlah seperti takut kepada makhluk,
takut kepada binatang misalnya, sehingga menjauh. Tidak. Nah, dalam rangka takut ini akhirnya kita merasa ditata oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui isi hati kita oleh Allah. Jadi makin hati-hati karena merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, mudah kita berada dimanapun, tidak perlu harus di CCTV di kepala kita. Kita harus selalu merasa dalam pengawasan Allah Ta'ala. Di perempatan lampunya merah, itu sudah. Ini yang ngawasi bukan lagi polisi kok, yang ngawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kecurangan, yang ngawasi Allah Ta'ala, ini bukan Irjen, bukan BPK ini. Emang nggak bener, coret-coret beneran. Kita dalam pengawasan soalnya. Kecurangan dalam bekerja, kecurangan dalam nggak akan kita sudah tergoyahkan karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah tahu kita dalam keadaan berbuat maksiat. Jangan sampai Allah tidak mendapati kita di tempat yang seharusnya kita ibadah di sana. Di saat-saat itu, momen-momen penting itu, kita harus selalu berada di sana. Ini al-khawfu minal jalil. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT terhadap Rasulullah. Artinya beramal meniru, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak rumit-rumit. Semua perintah agama itu mudah untuk dikerjakan. Tidak ada yang rumit. Kalau sampai kira-kira rumit, itu coba kita pelajari. Di fikihnya itu biasanya ada rukhsah. Sholat ini rumit ini, saya harus pergi ke tempat yang jauh. Ada fasilitas jamak. Nggak ada airnya mati ini, Pak. Ada fasilitas tayamum. Wah, ini saya lemes nggak bisa puasa. Ada fasilitas untuk bisa qadha. Wah, nggak bisa qadha, nggak kuat kan? Ya, fasilitas fidyah. Selalu segala hal yang diatur oleh Allah Ta'ala itu mudah, ringan. Yang gini, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menciptakan kita dan Allah Ta'ala itu sangat menyayangi kita. Jadi kalau sampai amalan itu memberatkan kita itu aneh, karena justru malah itu akan meringankan kita. Kita ini disayang oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam hadis disebutkan bahwa al-khalqu kulluhum iyalullah. Seluruh makhluk Allah, manusia dalam hadis yang lain, itu adalah iyalullah, keluarganya Allah. Kalau disebut keluarga gini, jangan bingung ya, nanti dikira ponaan, anak. Bukan. Keluarga itu karena saking dekatnya, maka disebut sebagai keluarga. Katakanlah kita punya teman sahabat karib misalnya, teman bareng kuliah, kemana-mana bareng, terus kayak dulur, nah ini berarti seperti keluarga. Nah, saking dekatnya manusia kepada Allah, maka disebut seperti keluarga. Karena itu sangat sayang, dan supaya orang ini jadi baik, Allah Ta'ala mengurus orang, memaintain, memberikan aturan-aturan supaya kita jadi selamat, supaya hatinya jadi bahagia, supaya hidupnya jadi baik, supaya hatinya jadi tenang, hidupnya mulia, pulang selamat. Kalau ke akhir kan kita harus dalam keadaan selamat ya, tidak boleh kita di dunia saja selamat, di akhir tidak selamat, harus dua-duanya selamat. Maka Allah Ta'ala memberikan SOP ini, peraturan inilah yang dipakai untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Allah. Jadi tidak ada yang kita ibadahkan ini satupun untuk kebaikannya Allah, sebab Allah memang tidak butuh apapun dari hambanya. Semua orang beribadah kepada Allah tidak menambah kemuliaan Allah. Semua orang maksiat kepada Allah tidak akan merugikan Allah SWT. Semua untuk kita sendiri. Dan itu kita mesti positive thinking ini. Disuruh puasa, disuruh tarawih, disuruh sedekah, semuanya itu demi kebaikan manusia. Kebaikan manusia itu sendiri, bukan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal qanaa'ah bil qalil. Menerima bil qalil yang sedikit. Ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap hari akhirnya selalu tenggelam dalam rasa syukur, terima kasih, matur nuwun, selalu berterima kasih. Sehari-hari selalu merenungi apa yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Unkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Inventarislah. Inventarisir itu berarti mencari-cari ala Allah, karunia Allah yang diberikan kepadamu. La'allakum tuflihun, kamu pasti sukses. Karena yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini sangat banyak. Cuma kita belum menyadarinya. Paling gampang aja, di dalam tubuh kita ini ada pembuluh darah. Kita nggak pernah mohon kepada Allah Ta'ala supaya pembuluh darah itu jangan sampai buntu, ya Allah, mohon tetap berlangsung peredaran darah di dalam tubuh saya. Nggak pernah. Jantung kita berdegup. Ya Allah, jangan sampai jantung ini berhenti. Ya, ini
Berapa kali Allah sudah kebanyakan atau kurang ini? Nggak pernah kita doa seperti itu. Itu semua diurusi oleh Allah Ta'ala. Nah, masalahnya kita belum pernah mengabsen terlalu banyak apa yang dikaruniakan oleh Allah. Akhirnya malah sedikit. Kalau kita mau mengabsennya, ternyata banyak. Nah, ridho kepada Allah ini sulit. Merasa puas ini sulit. Sulit karena kita sendiri belum ridho kepada Allah. Jadi, kalau ridho kepada pemberiannya, itu terpicu oleh ridho kepada yang memberi. Mohon maaf ini cerita pribadi. Dulu jelang masih mencari calon istri, alhamdulillah sekarang jadi istri, saya diberi hadiah permen. Ini ceritanya jangan rame-rame ya, jangan dibilang. Dikasih permen. Pas mau berangkat prajabatan saya bersama teman-teman yang hadirin, ada yang bareng saya. Saat prajabatan permen itu saya bawa. Senang sekali bawa permen itu. Namanya permen diberi oleh orang yang kita kasih. Itu teman saya ada yang minta. Nggak boleh. Kok minta? Ya bukan karena permen ini harganya mahal atau permen ini sangat lezat, ya permen ini murahnya permen, tapi permen ini diberi oleh orang yang sangat saya ridhoi, maka permen ini pun jadi benda yang kita sangat sukai. Jadi sudah nggak melihat nilai lagi, tidak melihat nilainya si benda, tapi kita melihat nilainya si pemberi benda. Ini tadi strateginya ya, learning strateginya. Jadi kalau kita ingin ridho terhadap seluruh yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, maka ridhonya itu sebisa mungkin diawali ridho kepada yang memberi, yaitu ridho kepada Allah. Allahnya kita setting, insya Allah dengan mudah nanti ridho kepada apapun yang diberikan oleh Allah. Sehat, senang. Diberi sakit, senang juga. Itu Allah Ta'ala yang berikan itu. Karena diberikan oleh Allah Ta'ala itu nggak main-main. Pasti ada barokahnya yang akan baik bagi kita. Betapa banyak orang yang nggak pernah zikir kepada Allah, tiba-tiba diberi sakit, terus malam-malam dia Allah itu ternyata akrab sekali dengan Allah Ta'ala karena diberi sakit. Umpama nggak pernah diberi sakit, dia tetap nggak kenal dengan Allah, nggak akrab dengan Allah. Itu berarti juga dalam rangka mendekatkan salam kepada Allah. Tiga itu, ridho kepada pemberian Allah. Yang terakhir adalah istiqdad. Istiqdad ini adalah persiapan. Istiqdad menuju kehidupan akhirat. Nah, orang-orang yang mau mempersiapkan diri untuk kebahagiaan di akhiratnya itu biasanya akan sangat efektif menggunakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul efektif. Dia begitu menyiapkan diri seperti itu akan langsung merasa bahwa dia akan siap meninggal dunia kapanpun. Meninggal dunia tentu dalam keadaan kebaikan atau husnul khotimah. Nah, pada saat menghadap pada Allah Ta'ala itu hari yang dikhawatirkan banyak orang, disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 87, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat di situ harta maupun keturunan, tidak bisa dibanggakan lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, semua akan diukur berdasarkan seberapa bersihkah hatinya. Qalbin salim itu hati yang bersih. Hati kita ini seperti kulkas, jangan sampai diisi sampah. Enggak pantas sampah masuk dalam kulkas. Artinya hati kita jangan sampai keisi kebencian, jangan sampai berisi kesombongan, jangan sampai berisi akhlak-akhlak yang buruk, harus dibersihkan. Coba kita lihat, terutama nanti ya menjelang Lailatul Qadar ini sudah diampuni Allah Ta'ala, kecuali beberapa orang, salah satunya adalah orang yang dendam. Dendam ini dalam hatinya masih terdapat kejengkelan yang belum termaafkan. Segera maafkan, bersihkan lagi hati kita, di absen satu persatu apa aja yang dalam hatinya, apa aja yang hadir ya. Ini kebencian, nyingkir, bersih. Istighfari, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah Ta'ala supaya kotoran-kotoran tadi dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Kita berikan maaf kepada seluruh umat manusia. Orang-orang yang pernah mencaci kita berikan maaf. Orang-orang yang pernah menghina kita, memfitnah kita, kita berikan maaf. Semuanya kita berikan maaf. Begitu kita mudah memberi maaf, maka hati kita jadi bersih. Kalau sudah bersih itu pantas untuk menghadap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula kesombongan. Tidak boleh ada rasa sombong sedikit pun di dalam hati kita. Tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Ini sifatnya iblis soalnya. Iblis itu pernah bilang satu kalimat yang itu menggemparkan hingga dirinya sendiri terlempar dari surga. Kalimatnya apa itu? Ana khairum minhu
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu itu maksudnya saya lebih baik daripada dia. Dia yang dimaksud adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari nar. Khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Maka aku yang lebih mulia. Enggak boleh. Kita tidak boleh merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu akan melahirkan sifat tawantuk. Tidak boleh ada seorang suami merasa lebih baik daripada istri, atau ada istri yang sok merasa lebih baik daripada suaminya. Tidak boleh ada dosen merasa lebih baik daripada mahasiswa, atau sebaliknya mahasiswa merasa lebih baik daripada dosennya. Tidak boleh ada ustadz sekalipun tidak boleh merasa lebih baik daripada orang di lingkungannya. Nggak bisa masuk surga. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah dari kesombongan. Walaupun hanya setitik, tidak boleh. Karena itu harus bersih betul, tidak boleh ada kesombongan. Iblis punya itu, kasihan. Loh, apa iblis nggak bisa minta ampun? Ya bisa, pernah. Dalam satu riwayat iblis itu disuruh ya istilahnya mau dicabut nyawanya lah. Terus iblis minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ini berita yang menggembirakan ini. Iblis minta ampun kepada Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa akhirnya disampaikan oleh malaikat Jibril ini, bagaimana ya Allah minta ampun. Baik, ampunan terhadap iblis diterima dengan syarat. Syaratnya pergilah ke Jiddah, sujudlah kepada makamnya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dulu waktu di surga disuruh sujud tapi tidak mau sujud. Nah sekarang silakan sujud ke makamnya Nabi Adam. Apa kata iblis? Situ ya aku mau. Satu ini aja ya aku nggak mau. Lainnya disuruh apa saya bersedia. Tapi kalau sujud kepada orang itu, tidak mau saya. Wah itu. Jadi rupanya membekas banget kesombongan itu sampai selama-lamanya di dadanya iblis. Dan itu kalau sampai kita juga menyimpan kesombongan seperti itu nggak bijak. Amalan kita yang sudah segini banyak, padahal belum tentu diterima, masih ditambahi. Kenapa belum diterima? Karena seringkali kita belum ikhlas juga, masih ada rasa riya, sum'ah. Kita harus hati-hati, betul. Amalan kita masih sedikit. Apalagi kalau sampai dirusak dengan sombong. Ya, kita lebih tawaduk lagi, makin tawaduk, makin rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri, dan insya Allah dalam kondisi hati kita yang bersih, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sekian, mohon maaf kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sekali lagi, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Demikian ya pembahasan pagi hari ini, sangat menyentuh ini road to capaian pembelajaran selama Ramadan. Learning outcome-nya adalah menuju pribadi yang bertakwa. Strateginya adalah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah pertama harus takut pada Allah. Jika takut pada manusia, yang kita menghindari, takut corona, menghindari corona, tidak boleh mendekat corona. Tapi kalau takut Allah, diminta untuk mendekatkan gitu. Terus dan lain-lain tadi ada. Enggak, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Ini semuanya mungkin ada mahasiswa ini tadi, mungkin ada mahasiswa yang menanya, monggo silakan. Apalagi tidak ada dosen, nggak boleh merasa lebih baik dari mahasiswa ini. Dulu ini, monggo. Pak Adin ngelihatnya yang resen, Diva Rahma. Ini baik, satu dulu silakan menunjukkan nama dan asalnya dari departemen mana atau mana gitu. Silakan Mbak Diva Halo. Halo. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Rahma dari Teknik Kelautan dari Jember. Saya mau tanya, bagaimana kan ujian itu ada yang diberi ujian kenikmatan dan ada diberi ujian yang kayak sengsara gitu. Lah,
atau ujian kenikmatan tuh disebut istidraj. Itu bagaimana cara membedakan antara ujian yang memang benar-benar ujian yang sengsara sama ujian yang istidraj itu? Karena kan kalau kita diberikan ujian yang nikmat, pas kan kita kan kayak gak tahu gitu, kayak gak nyadar seperti itu. Terima kasih. Oke, matur suwun. Oke, langsung saja dijawab nggih satu persatu. Monggo. Titipkan dulu. Terima kasih Mbak Diva. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa di dunia ini adalah mazru'atul akhirah. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia tempat menanam. Nanti menuainya itu di akhirat. Di dunia ini belum ada pembalasan. Pembalasannya itu di akhirat. Kalau kita berbuat baik di dunia, itu belum dikasih balasan. Memang ada sih namanya rihul qabul. Ya seperti bau, tapi nggak apa itu balasan itu. Dan juga ada mungkin nggak enak, misalnya sedikit, tapi tetap rih, bau. Misalnya kalau berbakti pada orang tua itu akan enak hidupnya seanak turunnya. Oh, itu rihul qabul. Tapi sesungguhnya, yang balasan sesungguhnya itu nanti di akhirat. Di dunia hanya tempat menanam, mazru'atul akhirah. Nanti menuainya di akhirat. Karena itu kita terima aja semuanya ini. Emang dari Allah Ta'ala treatmentnya seperti ini. Kenikmatan kesengsaraan itu. Dan Allah Ta'ala dalam rangka mendekatkan hambanya kepada Allah Ta'ala, itu menerapkan ya basutu wa yakubidu. Bastu dan qobdu. Ini dua memang. Kalau bastu itu nyari rezeki gampang, ngomong sama orang diterima, ketemu siapa disenyumi, teman jadi banyak, duit banyak, itu namanya ya badan sehat. Kalau qobdu sakit-sakitan, difitnah teman, diomeli orang, nyari duit agak ruwet, itu qobdu. Nah, bastu ini sama qobdu agak berbeda. Biasanya orang kalau emang diberi bastu, kesenangan, itu akan makin senang kepada Allah. Karena biasalah kalau kita diberi kesenangan oleh teman, maka kita akan sangat loyal kepada teman itu. Walaupun kita lagi sibuk, kalau dia punya hajat, kesibukan kita lemparkan, kita akan datangi hajat dia. Karena dia adalah teman kita yang sangat baik kepada kita, memberi kita banyak sekali. Maka ya besutu ini akan mengantar kita menuju makin dekat kepada Allah. Itu ya besutu. Yang kita sebut tadi ujian kenikmatan tadi. Kalau yang begitu, sebaliknya, orang-orang yang ternyata diberikan kebaikan itu terus lupa kepada Allah, itu diberi qobdu. Qobdunya ya tadi, misalnya berbuat sakit, difitnah, tapi sebetulnya itu adalah qobdu, ditarik oleh Allah agar lebih mendekat lagi kepada Allah. Fafirru ilallah. Nah, ketika dia diberi sakit, tadi dicontohkan, ya Allah, malam-malam itu, padahal kita mana pernah bangun misalnya jam 2 jam 3 untuk sholat tahajud misalnya ini, yang sudah, alhamdulillah, kalau saya belum biasa tahajud. Loh, itu kok bisa akrab ya? Allah, yang nggak biasa baca Yasin itu tiap pagi baca Yasin, yang nggak bisa menghatamkan Quran karena ini dalam kondisi terjepit maka menghatamkan Quran, malah saking hatamnya itu banyak yang sampai hafal Al-Quran karena seringnya membaca Al-Quran. Ini nggak mungkin kalau hari-hari biasa melakukan seperti ini. Maka qobdu ini dalam rangka menarik orang itu kembali kepada Allah. Jadi mohon sengsara tadi tidak dimaknai negatif, tapi dimaknai agar kita segera fafirru ilallah, untuk kembali mendekat dan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mbak Diva. Persepsinya mungkin perlu ditunding sedikit. Terima kasih Mbak Tia, Benawan. Nggih, matur suwun. Alhamdulillah, tadi ada pertanyaan dari Jember. Alhamdulillah ini. Ada yang lain monggo, Bapak sekalian, masih ada waktu sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit. Kalau sudah nggak ada, bisa ditutup ini. Oh, ada nih, ada pertanyaan nih. Masih ada. Masih ada. Tadi ciri-ciri orang bertakwa, ini pertanyaan dari saya. Kalau nggak ada yang bertanya lain, saya nanya. Monggo. Baik. Jadi ciri-ciri tadi kan sangat komprehensif nih. Jadi ada lenang ekam, ada strategi, kemudian dijabarkan ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama tadi takut sama Allah. Kemudian kedua beramal seperti contoh Rasulullah. Okay. Nah, beramal seperti ada kajian sunnah, ada semuanya, ada sunnah. Pertanyaan saya adalah, apakah semua yang
soalnya misalkan Rasulullah itu istrinya kan 9. Apakah kita bisa istrinya 9? Misalkan seperti itu. Monggo penjelasan yang itu. Kemudian yang berikut pertanyaan kedua itu terkait tentang tadi yang ketiga niku napa nggih tak yang ciri orang bertakwa niku yang tadi hatinya bersih itu caranya kados pundi supaya bisa hati rohil. Ya. Baik. Nggih. Sudah itu ya. Nggih, sampun pertanyaan saya. Itu yang pertama tadi, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah itu harus kita contoh tapi melalui para ulama. Kita tidak boleh langsung mencontoh Rasulullah karena kita tidak tahu langsung bagaimana kondisi Rasulullah, bagaimana kondisi lingkungan Rasulullah, dan bagaimana memaknai hadis-hadis maupun ayat itu. Beberapa yang langsung lompat pagar, langsung membaca hadisnya saja tanpa dimaknai oleh para ulama, tersesat. Akhirnya mudah sekali mengkafirkan orang lain, melakukan bahkan tindakan-tindakan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita tetap harus mengacu kepada para ulama. Nanti para ulama itu yang mengantarkan kita kepada Rasulullah. Ibaratnya Rasulullah itu sumbernya, para ulama ini adalah paralon-paralon pipa yang bisa mengantarkan air itu menuju kita. Kita kalau nggak lewat paralon itu nggak bisa masuk ke dalam sumber, karena jarak kita sangat jauh. Kondisi kita sangat jauh. Ibadahnya Rasulullah itu kalau kita ukur dengan ibadah kita nggak ada apa-apanya. Rasulullah dipukul orang pun masih doanya itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, bukan malah nyakiti. Termasuk dalam hal berkeluarga pun kita harus mencatat para ulama, kita tanyakan pada ulama itu kenapa begitu. Termasuk begini. Kalau masalah Sayyidah Aisyah misalnya, kenapa sampai beliau harus beristri Sayyidah Aisyah misalnya, itu kalau seandainya tidak ada Sayyidah Aisyah, kita nggak ngerti tentang dalil-dalilnya haji, dalilnya menstruasi, dalilnya hal-hal tentang kelahiran, fikih segala macam itu hampir semuanya itu dari Sayyidah Aisyah, karena beliau masih sangat muda. Bahkan bagaimana kemesraan Rasulullah dengan istrinya itu dalilnya dari Sayyidah Aisyah. Karena itu kalau kita bermesraan dengan istri itu hakikatnya ya mencontoh Rasulullah bagaimana bermesraan. Soalnya kalau dengan Sayyidah Khadijah sudah sepuh dan beliau sudah meninggal pada era-era itu ya berapa tahun ya, sebelum berangkat ke Madinah, 12 tahunan sebelum itu sudah wafat Sayyidah Khadijah. Demikian pula yang lain. Maka tidak bisa kita semata-mata mencontoh Rasulullah tanpa bimbingan para ulama. Baca hadis pun kita tidak bisa semata-mata tanpa contoh dari para ulama tentang cara membaca hadis itu, cara memahaminya. Di sini tidak bisa kita pergi sendiri, harus tetap belajar pada para ulama. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, mari kita baca itu. Itu contoh dari para ulama yang menjelaskan bagaimana cara mengikuti Rasulullah. Bahkan yang dipikir oleh orang biasanya fisiknya saja, sedangkan batiniah Rasulullah sangat banyak yang memerlukan perhatian kita untuk dicontoh. Bagaimana tawaduknya Rasulullah, bagaimana menyayanginya Rasulullah terhadap para sahabat, termasuk bagaimana humorisnya Rasulullah dan para sahabat. Sahabat itu humoris loh ya. Saya pernah dengar kisah Sayyidina Ali itu di hadapannya Rasulullah. Suatu hari para sahabat makan-makan sama Sayyidina Ali, nunggu Rasulullah. Para sahabat makan kurma. Setelah makan kurma, bijinya taruh di depannya masing-masing. Nah, pas ketika Rasulullah mau datang, itu biji dikumpulkan oleh para sahabat. Ditaruh persis depannya Sayyidina Ali. Jadi depannya Sayyidina Ali itu biji kurma itu banyak sekali. Akhirnya ditanyakan setelah Rasulullah datang, beliau terus tanya. Maaf. Ketika Rasulullah datang, para sahabat menyampaikan, Rasulullah itu loh Sayyidina Ali makan kurma segitu banyaknya. Kalau ini ceritanya lucu jadinya. Nah, ternyata Sayyidina Ali jawabnya cerdas banget. Ya begitulah Rasulullah. Kalau saya itu kalau makan ya kurmanya saja, bijinya saya buang seperti inilah. Para sahabat lain itu kan makan sak biji-bijinya, lucu. Jadi ketawa semua. Itu bagaimana Rasulullah sangat dekat dengan para sahabat, tidak menakutkan. Jadi mungkin kalau kita memasang muka sangat ditakuti atau sangat-sangat berwibawa sehingga tidak bisa diajak bicara, enggak seperti itu. Rasulullah sendiri memanggil sahabat adalah sahabat, bukan gini muridku, tidak begitu. Ini bagaimana kedekatan beliau dengan para sahabat. Humorisnya bagaimana. Ini juga nggak dicontoh, ini belum dicontoh, ini perlu kita contoh yang seperti ini. Itu
Baik, langsung ke pertanyaan terakhir tadi, bagaimana supaya isti'dad liyaumir rahil. Kita tadi disuruh membersihkan hati. Kita introspeksi lagi. Kita cari kesalahan kita sendiri sampai tidak sempat mencari kesalahan orang lain. Karena itu disebutkan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung sekali orang-orang yang sibuk mencari kekurangannya diri sendiri sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Kita introspeksi. Apa ini sombong? Ini kok ada sombongnya? Astagfirullah, ya Allah, saya kok ada sombongnya? Ya Allah, mohon petunjuk, ya Allah. Tundukkan hati saya, tawadukkan hati saya. Ini diperbaiki lagi. Doa pada Allah, doa itu mustajab. Jangan meremehkan doa. Tadi sudah kita bahas tentang doa silahul mukmin. Karena kalau kita usaha sendiri tanpa berdoa, sulit. Bahkan mustahil. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa hanya Allah Ta'ala. Ya, berusaha. Tapi yang paling penting lagi, berdoa. Kalau dari penyakit-penyakit yang lain, seperti tadi, sehingga takabur, merasa sok bisa apa-apa, sehingga menyombongkan diri, merasa sok lebih baik, itu pasti karena sibuk dengan kekurangan orang lain. Apalagi sampai memikirkan kesalahan orang lain. Nah, kalau sampai memikirkan kesalahan orang lain terus-menerus di dalam hati, akhirnya penuh dengan noda-noda najis, noda-noda kesalahan itu yang membuat orang itu jadi sumpek. Karena jadi sumpek, berisi kotoran, maka hatinya itu jadi busuk. Karena hatinya busuk, sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu maha suci. Kalau ada yang tidak suci, najis, akan sulit. Karena itu kalau orang yang hatinya penuh kotoran ini sholat, Allahu Akbar, mungkin secara fikih sah, karena syarat rukun dilakoni. Tapi untuk mendekat kepada Allah, sulit. Allahu Akbar, mungkin sudah sah ya. Tapi pikirannya langsung ingat, itu orang itu musuh itu. Langsung tiba-tiba meringis dia di depan kita. Itu tiba-tiba muncul itu. Kenapa? Karena sudah disetting di dalam batin tadi itu, kotoran-kotoran itu. Itu mau dicek lagi, istafti qalbak. Kita revisi, kita review lagi hati kita. Kalau ada kotoran, direvisi. Persis seperti kita mengerjakan skripsi, tugas akhir, makalah. Kita review lagi, ada kekurangan, kita revisi lagi. Review lagi, ada kekurangan, revisi lagi, demikian terus-menerus. Enggak berhenti intinya. Itu disebut sebagai tuba liman syaghalahu aibu an uyubin nas. Saya kira demikian Pak Gunawan, sudah jam 6. Orang lebih jam 3. Alhamdulillah sudah jam 6. Ada yang tanya satu orang. Nggih, masih ada yang tanya lagi. Bu Amala, monggo silakan Bu. Maaf Pak, ketekan itunya. Oh iya. Terima kasih Mbak, ketekan. Baik. Alhamdulillah jika tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jam 6, mohon dengan sangat untuk tutup dengan doa nggih Pak Sendal. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وزوجتنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وتلاميذنا وأحبابنا وجمعيتنا وجامعتنا كمسلمين Institut Teknologi Seperti ya Allah, kami titip kepada Engkau ya Allah, mohon lindungilah diri kami ya Allah, agama kami, jiwa raga kami, anak kami, istri kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, saudara-saudara kami, bangsa dan negara kami, mohon lindungilah. Allahumma hafadna wa iyyahum fi kanfika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syai'anin bid wa jabbarin 'anid wa ti'aini min syarri kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir haqqi duha'i آتنا في الحسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته